Ini benar-benar gila sih. Jadi Indonesia itu kehilangan sekitar 10,5 juta hektar hutan primer tropis dan jadi negara kedua yang kehilangan hutan tropisnya. Dan ini berdasarkan data dari Global Forest Watch. Ini merupakan platform pemantau hutan dunia yang dikelola oleh World Resources. Mungkin banyak yang nggak bisa membayangkan 10,5 juta hektar itu sebesar apa. Kamu bisa bayangkan luas Provinsi Jawa Timur itu digabung dengan Jawa Tengah. Maka seluas itulah lahan hutan primer. Hutan asli yang belum tersentuh ya, hilang dari tanah Indonesia dalam waktu 20 tahun terakhir. Jadi dalam peringkat dunia, total dari 2002 sampai 2023, Indonesia berada dalam jajaran atas. Ini disebut dengan top tier kehilangan hutan primer. Ingat, ini bukan prestasi. Jadi ini menunjukkan laju penebangan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun. Dan yang lebih mengenaskannya lagi adalah penghuni hutan itu adalah orang utan, harimau, gajah, dan hewan-hewan endemik lainnya. Hutan primer itu rumah yang mewah banget bagi satwa, karena makanannya lengkap banget pastinya. Kalau diganti dengan kebun sawit atau lahan tambang, satwa pastinya nggak bisa bertahan hidup. Ya otomatis masuk ke pemukiman warga, dan akhirnya punah. Dan hutan itu seperti AC raksasa serta filter udara alami bumi. Jadi ketika pohon ditebang atau dibakar membuat udara makin panas. Global warming, pemanasan global. Jadi pada intinya Indonesia memang kehilangan hutan dalam jumlah yang sangat besar sejak 2002, teman-teman. Ini bukan soal kayu yang hilang, tapi soal sistem pendukung kehidupan, air, udara, suhu yang udah rusak. Pemerintah benar-benar harus bertindak tentang masalah ini. Ya, gimana caranya pemerintah mau bertindak ya kalau yang main di sana juga pejabat-pejabat pemerintahnya sendiri. Ini benar-benar gila sih karena 10 juta hektar hutan hilang di Indonesia dan itu merupakan hutan primer tropis. Hutan primer itu kan hutan tempat satwa liar ada di sana, tempat ekosistem alami, bukan cuma untuk Indonesia tapi untuk dunia. Dan ternyata udah 10 juta hektar hutan primer tropis yang dibabat habis. Hal ini menempatkan Indonesia ada di urutan kedua yang kehilangan hutan terbanyak di Indonesia. Makanya banyak sekali satwa liar yang masuk ke pemukiman warga karena bayangin 10 juta hektar tempat mereka hilang. Pasti ada jutaan satwa liar yang mati atau kabur ke pemukiman warga. Seharusnya hal ini layak dikatakan genosida massal ya. Siapapun yang melakukan penebangan tersebut, dia layak mendapatkan gelar orang yang tega menggenosida seluruh alam ini. Orang yang tega menggenosida satwa liar bahkan manusia-manusia. Oke, coba kita lihat video lainnya lagi ya. Ini ada video viral ya, penampakan pembabatan hutan di Kalimantan Timur. Kalimantan nih bos, pinggir jalan itu hutan semua nih, hutan semua pinggir jalan ya kan, 5 meter ke belakang terbuka sudah lahannya, 5 meter ke belakang ya kan. Di sini masih hutan, kalau yang di sini kesini lagi kita terbuka lagi lahannya, botak sudah. Wow, ini perhatikan, luas banget ini ya. Dan semuanya gundul ya, gersang ya. Subhanallah. Nanti ini nggak tahu ini mau dijadikan apa ini, mau ditanamin sawit kah atau mau ditambang nanti kayak yang di sana ya kan. Udah tahu sudah. Yang penting itu kalau orang lewat itu kelihatannya hutan kiri kanan, jangan sampai kelihatan kebotakannya, Ces. Aduh, mantap. Coba kita lihat komentar-komentar di video ini ya. Ada yang berkomentar, siap-siap Kalimantan banjir bandang part 2 seperti Sumatera. Oh, jangan sampai lah ya, jangan sampai. Nauzubillahi min zalik. Terus ada lagi yang berkomentar, jahatnya manusia dengan alam. Lalu ada yang komentar, sempat bangga dulu Indonesia punya hutan Kalimantan, sekarang sudah terjual. Ya Allah, miris ya. Video ini sepertinya di Kalimantan Timur ya, di Kabupaten Berau. Coba kita lihat aja di Google Earth ya. Nah, kita ketik aja di sini Kalimantan Berau. Oke, ini dia. Nah, di sini sudah terlihat ya, berjejer ada lahan-lahan yang gersang. Ini semua adalah penambangan teman-teman ya, dan penebangan hutan. Gila, wah ini besar banget ya, luas banget nih. Oh ini
Ya, ini di Berau, Kalimantan. Memang di sini itu banyak terjadi tambang ya dan penebangan hutan. Sebagian hutannya ada yang dialihfungsikan menjadi sawit gitu loh. Menurut data dari Global Forest Watch, antara tahun 2001 hingga tahun 2022, Kalimantan telah kehilangan lebih dari 10 juta hektar tutupan pohon, yang sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan untuk pertambangan serta perkebunan kelapa sawit. Indonesia sendiri, meski telah menunjukkan upaya pengendalian deforestasi dalam beberapa tahun terakhir, ternyata masih berada di daftar negara dengan laju kehilangan hutan tropis yang tertinggi di dunia. Jadi Kalimantan itu termasuk salah satu wilayah yang banyak sekali penambangan, penebangan hutan, dan banyak sekali masyarakat adat yang kehilangan lahannya karena diserobot oleh mafia-mafia tanah. Selain itu juga tentu satwa-satwa liar kehilangan tempat mereka. Termasuk juga Sumatera yang saat ini terjadi bencana alam di sana merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kehilangan lahan hutan tropis yang gila-gilaan akibat penambangan dan penebangan ini. Coba kita lihat nih, ada video yang beredar di sosial media dengan caption "Separah ini penebangan hutan Sumatera, di Google Earth masih bilang banjir karena cuaca." Ya, coba kita lihat dulu videonya ya. Wow. Jadi ini awalnya itu hutan ya, tapi dibabat habis dan dirubah menjadi perkebunan sawit. Yang mana perkebunan sawit ini tentu tidak cocok untuk satwa-satwa liar. Karena perkebunan sawit itu bukan terbentuk alami seperti hutan-hutan primer tropis. Wah, gila sih, besar banget. Ya, coba kita cek sendiri di Google Earth ya. Oke, ini dia tadi ya. Wah, iya ya, bener ya. Ini semua udah disulap menjadi lahan sawit. Wow, gila, ini berapa hektar, besar banget nih. Sebenarnya mereka-mereka yang ada di balik ini semua ya, penebangan, penambangan, dan lain-lainnya, itu bukan orang-orang bodoh. Mereka ini adalah orang-orang terpelajar, orang-orang berpendidikan. Artinya mereka sebenarnya bisa membaca di masa depan dampak dari hal-hal yang mereka lakukan. Termasuk bencana alam yang akan terjadi ini ya sudah banyak prediksi-prediksi dari para peneliti dan ilmuwan. Tapi karena keserakahan mereka ya mereka nggak peduli apa yang terjadi dengan negara kita. Yang penting bagaimana kekayaan mereka bisa bertambah. Bahkan untuk membungkam masyarakat atau untuk melakukan pembelaan terhadap aktivitas yang mereka lakukan itu, mereka menggandeng ulama agar dibela oleh ulama-ulama nambang, ulama yang bisa dibayar gitulah. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem alam? Karena kita butuh, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks. Jadi kita nih yang mau menjaga kemurnian alam disebut Wahabi lingkungan. Waduh. Ulama kalau bisa dibayar ya begitu ya, berfatwa seenaknya. Oke, sekarang kita reaksi nih ya. Video terakhir nih ada yang agak lucu ya. Jadi seorang menteri datang ke tempat bencana alam, gotong-gotong beras. Ini ngapain nih Pak Menteri nih ya, Pak Zulkifli Hasan? Coba kita lihat videonya. Cuma dia doang yang gotong beras, yang lainnya nggak ada. Bahkan ajudan-ajudannya nggak ada yang gotong beras. Ya, ini termasuk jahat sih menurut saya. Ya, ini termasuk jahat guys ya. Di tempat orang yang sedang kesusahan masih sempat aja pencitraan seperti ini. Sekelas menteri bantuannya semestinya nggak seperti ini ya. Sekelas menteri itu yang dilakukan adalah itu lawan tuh mafia-mafia tambang, mafia-mafia penebangan hutan. Nah itu mestinya yang dilakukan. Kalau cuma ngangkat beras begini,
Ya nggak usah dia, tapi memang berharap kepada pemerintah untuk adanya penyelesaian mengenai hal ini rasanya nggak mungkin ya, karena seperti jeruk makan jeruk, karena dibalik semua aktivitas penambangan ini jujur aja ya itu juga ada campur tangan pemerintah pastinya. Jadi kalau kita berharap nih pemerintah yang menyelesaikan ini, ya istilahnya jeruk makan jeruk lah, nggak mungkin kan jeruk makan jeruk. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang ya sudah selamatkan diri masing-masing. Tapi menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.